Orang percaya punya masa depan. Bukankah orang yang tidak percaya juga memilikinya? Tapi apa yang membedakan masa depan orang percaya yang harus kita hidupi dan kita jalani? Mari belajar bersama dengan hambanya, Pendeta Robi Chandra. Baik, kita langsung Shalom Pendeta Robi Chandra. Bagaimana Shalom, Pak shalom. kabarnya? Shalom, shalom. Ya. Ya, kita bersyukur Pak bisa berjumpa lagi malam hari ini ketika membahas satu topik orang percaya punya masa depan. Nah, ada yang bertanya demikian. Mungkin ada yang bilang Pak, kalau Pendeta Robi ya sudah melalui saat ini dengan apa yang dicapai sekarang, mungkin nggak perlu lagi ngomong orang percaya sudah punya masa depan, Pak. Karena kan sudah menjalani. Nah, bagaimana dengan anak-anak muda yang melihat ke depan media yang mereka harus jalani, kemudian teknologi yang begitu canggih, sementara kemampuannya nggak sampai ke situ, Pak. Nah, apakah masih ada masa depan, Pak, di dalam orang percaya khususnya anak-anak muda, Pak Mike? Oke, saya mengingatkan Anda satu cerita tentang Musa deh ya. Musa itu dibesarkan di keluarga dan lingkungan orang-orang hebat ya di sekitar zaman itu adalah tentunya penguasa Mesir itu ya. Dia diambil anak kan. Nah itu hebat. Sekolahnya sekolah bagus, lingkungannya baik, teman pergaulan baik. Tetapi satu hari karena tergerak melihat seorang budak Ibrani dipukuli, dia hajar itu kan, yang menyusahkan orang itu, dan orang itu mati, terbunuh. Sehingga Musa menjadi orang yang harus lari itu. Lari, pergi, lalu entah gimana nasibnya, akhirnya berpuluh tahun menjadi orang yang kerjanya jadi gembala. Gembala ternak, punyanya mertua. Kerja sama mertua tuh paling gak enak gitu ya. Kalau ada masalah nanti bukan mertua aja ngomel, istri kita bisa ikut ngomel juga gitu ya. Tapi yang paling menarik adalah Tuhan temukan dia. Tuhan tidak biarkan sendiri ketika dia satu hari dia terbiasa mengembalakan kambing domba. Lalu dia lihat ada belukar api menyala, tapi api menyala belukar itu tapi tidak terbakar habis. Disitulah ada satu yang tidak biasa dan dia menyimpang. Dikatakan dia melihat ini ada satu yang tidak biasa, aku mau menyimpang. Menarik dalam cerita ini ya. Banyak orang dalam hidup sebenarnya Tuhan mau jumpa dengan dia, mau ngomong sama dia, dan Tuhan memberikan satu yang tidak biasa untuk tanda, kamu stop dulu deh, menyimpang sebentar dari caramu, aku mau bicara. Tapi ketika bicara lalu Tuhan bilang, orang Israel dalam perbudakan, menderita, aku tahu, aku ingin bebaskan, aku udah dengar tangisan mereka, kamu berangkat, kamu menjadi utusanku, begitu kira-kira ya. Tapi sangat menarik, aku nggak bisa, kalau orang nanya siapa yang utus aku, siapa ngomongnya gimana. Terus ketika Tuhan bilang begini gitu, tapi aku nggak bisa ngomong, kenapa mesti aku? Pokoknya menarik 3 kali, 4 kali dan nyangkal Tuhan menolak. Diberikan kepada Musa masa depan untuk meninggalkan hidup hanya jadi gembala ternak. Masa depan membebaskan bangsanya, berperan besar. Tetapi menarik, sekarang dia mau milih, mengingat si Musa yang besar di sekitar istana Firaun, barangkali ya, zaman itu, atau mau menjadi Musa yang hidup di setengah ternak. Ceritanya menarik buat saya. Sekarang kan orang tuh selalu begitu dalam hidup. Mau lihat saat dimana kehidupan begitu jelek, tidak menurut maunya kita, atau mau melihat sesuatu yang indah. Sepanjang perjalanan kita, sepanjang masa hidup kita, selalu ada dua itu kan. Mau melihat sesuatu yang kelam, pahit, gagal, jelek, baik di masa lalu, ya. Misalnya kita lihat masa lalu, aduh kok saya miskin, bapak saya kok mau bercerai, kok kami nggak punya uang. Atau Anda mau lihat masa lalu itu sisi yang, aku mungkin bapakku mau bercerai, untung nggak jadi ya. Kita nggak punya uang, tapi aku bertahan juga sampai sekolah selesai SMA ya. Orang tua aku nggak harmonis, tetapi aku belajar banyak dari hal itu supaya memperlakukan pasangan lebih baik. Begitu. Nah, kita bisa melihat satu yang pertama kita sebelum bicara masa depan, lihat masa lalu dulu deh. Orang mau melihat masa lalu bisa dengan sekali lagi dengan kacamata yang kelam, semua kelihatannya jelek. Ciri-ciri orang itu seperti kamu sih enak ya, kamu mau apa orang tuamu kasih, kalau aku kan nggak punya kan gitu. Kamu sih enak datang dari keluarga yang berpendidikan, kalau orang tuaku, nah orang-orang seperti itu banyak merasa kurang, merasa tidak berdaya, merasa kok hidup itu tidak adil. Atau Anda melihat masa lalu dengan kacamata seperti tadi,
betul orang tuaku mau bercerai, tapi aku jadi belajar. Tanpa itu aku tidak belajar bagaimana membina keluarga yang baik. Benar keluargaku miskin sampai punya utang, tapi aku jadi belajar bagaimana menentukan prioritas penggunaan uang. Bukan yang menurut aku mau saja, tapi apa yang penting buat masa depan. Melihat masa lalu kita punya persepsi positif atau negatif. Sakit kita bisa lihat sebagai kesempatan Tuhan memberikan kita sentuhan khusus dan kita bisa dekat dengan Dia lebih pasrah, atau melihat itu sebagai hukuman kepada kita. Bisa begitu. Juga dengan demikian kita lihat masa depan demikian ya. Kalau dibilang enak Pak Robi udah umur sekian udah melewati, siapa yang bilang? Anda tidak tahu apa yang jadi beban saya. Tanggung jawab yang terus terang siapa sih yang menginginkan saya masih diberi percayaan dalam pelayanan, dan tantangannya berat sekali, dan ini baru punya harapan. Nah sekarang ini COVID sudah mulai turun sedikit, mari kita ngegas, baru bilang sama tim kita, ayo mulai kita gas, timnya juga baik ya, kerja keras semua. Apa yang terjadi di Ukraina dengan Soviet? Wah ini kalau bensin semua harganya naik, lalu bahan pangan berkurang, ini harga semua barang-barang kan 3-4 kali lipat, ini bisa 30% naik ini. Kita bagaimana bisa menjual barang dengan murah, bahan makanan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, bagaimana menolong petani? Saya langsung berkata, ya Tuhan, apakah ini pertama kali dalam pelayanan saya mengalami kegagalan di akhir usia yang sudah lanjut, dan mungkin tidak ada kesempatan memperbaiki. Nah, saudara sekali bisa melihat begitu ya. Atau kita bisa melihatnya begini. Ya, gagal atau berhasil selama aku lakukan bersama Tuhan, selalu apa yang jelek pun akan kelihatan. Yang buat kita jelek, belum tentu jelek. Jadi sekali lagi ini tergantung. Kita pakai kacamata, ini yang jadi masalah nih. Melihat masa lalu dan itu memang ada masa lalu, masa kini, masa depan. Kita berbicara masa depan tidak akan beres kalau kita tidak melihat masa lalu. Dan seringkali orang tidak bisa melihat masa depan dan percaya Tuhan berikan masa depan yang baik kalau dia sendiri punya gambaran tentang masa lalu, dia jelek gitu loh. Dan tidak pernah bebas dari cengkeraman kekelaman itu. Jadi sekali lagi ada masa lalu, masa kini, masa depan. Nah, tiga-tiganya harus dilihat, dipandang dengan tepat. Banyak orang percaya namanya Kristen, tapi cara memandangnya salah. Sehingga kalau memandang masa lalu salah, masa kini salah, masa depan jadi salah. Lalu melihat kalau dia sih enak, kalau kita kok begini gitu ya. Wah, dunia berubah cepat, sekarang bagaimana? Wish. Saya masih ingat pertama kali kami lihat televisi itu tahun 1961 ya. Saya ingat sekali filmnya tuh Calon Arang. Itu saya ingat, filmnya hitam putih. Nonton di rumah, waduh itu anak sekampung nonton di Bendungan Hilir rame-rame, kita duduk depan di itu rame. Rumah saya nggak jauh dari Ibu Kristen Hakim, rumah kami. Wah rame orang. Bingung, tapi kemudian TV cuma 2 jam, 4 jam, 6 jam, dan lain-lain. Tapi kemudian ketika ada radio pemancar ya, radio amatir, kemudian lagi internet, wah generasi kami juga bikin ketemu goncang-goncangan teknologi. Nanti ke depan juga pasti ada. Sepanjang zaman lah. Ya, sekali lagi tergantung kacamata kita, Bung Tony, melihat masa depan itu. Baik, wah luar biasa Pak. Berarti intinya apakah setiap zaman itu punya kesusahan sendiri Pak. Jadi kita nggak bisa menilai bahwa yang dialami dulu waktu Pendeta Robi masih muda berbeda dengan anak-anak sekarang. Berarti intinya setiap kita itu punya kesusahan sendiri, gitu ya Pak? Punya kesusahan dan peluang ya. Punya kesusahan dan peluang tiap-tiap zaman. Lalu itu satu. Hidup kita pribadi juga masa lalu, masa kini, masa depan pasti ada kesusahan, pasti ada hal indahnya. Dua-dua itu harus dilihat seimbang. Wow, luar biasa Pak. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikut Pak. Ada yang menyampaikan seperti ini. Bukankah setiap orang memiliki masa depan? Nah, apa sih bedanya orang percaya dan orang yang belum percaya Pak berkaitan dengan masa depan? Adakah hal-hal yang spesial Pak yang dibedakan di sini Pak? Baik. Saya kira ada 2 hal penting bagi orang Kristen untuk diamati ya. Saya selalu berkata pada diri saya begitu. Pertama, apakah kita punya masa depan? Kan orang bilang masa depan di tangan Tuhan, Tuhan yang berkuasa. Kita aminkan. Cuman apakah kita punya masa depan? Yang jadi masalah kan cuma satu. Masa depan itu yang kita harapkan, apakah sama gambaran kita tentang masa depan itu tidak sama dengan masa depan yang Tuhan inginkan barangkali. Itu yang jadi pertama itu dulu ya.
apa yang disebut masa depan yang penuh sukses, menurut kita, belum tentu tuh benar-benar sukses yang baik gitu ya. Belum tentu lah. Kalau saya orang kayak saya gitu ya, katakan saya punya duit 100 miliar, saya bisa dugaan kemungkinan besar saya akan melakukan banyak kesalahan yang tidak masuk akal gitu ya. Mungkin saya udah selingkuh 10 kali barangkali gitu ya. Kayak barangkali begitu barangkali ya. Mungkin nggak sengaja udah pakai mobil yang sangat bagus nabrakan orang berapa kali barangkali. Ini bukan orang celaka. I don't know. Jadi tidak, pertama kita mengharapkan masa depan yang baik. Itu pertama ukurlah apakah yang baik buat kita benar baik buat Tuhan dan buat orang lain. Belum tentu. Ya, ada seorang teman ingin menjadi dokter, dia bilang masa depan yang baik buat dia kalau dia jadi dokter, ternyata dia gagal jadi dokter, nggak berhasil. Akibatnya dia jadi tenaga sales, lama-lama jadi tenaga marketing. Akhirnya kok jadi direktur marketing dari sebuah perusahaan farmasi yang hebat. Dan bukan hanya itu, anak buahnya juga merasa dia seorang yang menjadi inspirasi, perusahaan yang tadinya biasa-biasa jadi berkembang. Jadi tidak selalu jalan yang kita terbaik itu adalah baik menurut Tuhan. Itu dulu catatan kita ya. Dan dengan demikian juga, kalau kita tidak mencapai sesuatu, jangan dianggap itu berarti kita gagal atau belum tentu. Mungkin itu terjadi karena ada satu yang lain yang Tuhan siapkan. Kita berperan lain yang lebih indah. Berikutnya yang kita harus lihat adalah gambaran kita tentang masa depan ada atau tidak sangat terkait dengan gambaran kita tentang siapa Tuhan. Ini sangat penting. Kalau kita menggambarkan Tuhan itu, ya kalau kita berbuat baik dia akan kasih yang baik, kalau kita berbuat buruk dia akan dihantam, ya kita jadi takut tentang masa depan, karena kita ngitung-ngitung kesalahan kita banyak sebagai manusia. Saya banyak, Anda banyak. Tapi kalau kita lihatnya, Tuhan itu bagaikan ibu kita yang sangat sayang, yang mau mengandung anak, dan begitu anak lahir pasti dijaga, dari bayi dijaga, ketika anak merangkak dijaga, ketika anak juga sudah mulai naik sepeda dijaga, ketika anaknya kawin pun tetap orang tua itu anakku, apapun yang dia lakukan, apapun kesalahan dia anakku gitu ya. Nah ini bisakah kita punya gambaran bahwa kita punya Tuhan yang begitu sayang sama kita, jauh melebihi pemikiran kita. Kalau kita tidak miliki itu, maka gambaran tentang masa depan akan kelam ya. Kita sendiri. Sekarang beginilah, kalau masa depan ke depan, katakan 3 tahun, ini kita ngeri kan 2024 bakal terjadi apa, lalu kemudian juga akibat perang Ukraina sama Soviet ini manjang nggak nih kalau Jerman ikut misalnya gini gitu ya, atau ada satu negara yang menyembunyikan bisa masukkan nuklir satu di Ukraina, Sovietnya marah jadi rame, dunia kacau, nggak ada listrik di mana-mana, internet nggak jalan lagi, barang nggak ada lagi pelayanan kayak begini gitu. Gimana? Waduh, berapa kelamnya. Ya kalau Anda mikirnya begitu ya akibatnya yang nggak kelam pun, kalaupun ada satu yang kelam, tambah kelam karena ketakutan kita lebih banyak. Jadi sekali lagi, atau kalau kita lihatnya di tahun 45 aja Tuhan tolong ke seluruh dunia ketika terjadi perang, bahkan ada bom atom diletuskan, Hiroshima Nagasaki. Ketika di Indonesia tahun 65 terjadi pun Tuhan jaga. Tahun 98 terjadi. Jadi sekali lagi, kacamata yang kita pakai itu tolong kita kuasai dulu deh, kenali dulu. Ya. Nah ini artinya bukan berarti orang makin tua makin bijak ya, belum tentu. Saya juga kenal orang-orang berusia tinggi tetapi cara berpandangannya tetap aja kacamatanya kalau nggak gelap sekali atau terang sekali. Ya kacamata, dia menggunakan kacamata manusia gitu ya. Kira-kira gitu Bung Tony. Wah ini luar biasa Pak. Kita baru diskusi tapi sudah banyak pertanyaan yang masuk dan waktunya juga nggak terasa. Ayo silakan. Oke. Ada yang bertanya demikian Pak. Ketika berbicara tentang masa depan, kadang orang tua yang baru punya anak, baby, sudah mikirkan masa depan anaknya. Orang yang baru bekerja sudah mulai mikir sampai berapa lama saya bisa bertahan bekerja. Kemudian banyak Pak, artinya kan kita hidup itu kadang-kadang melihat ke depan itu penuh kekhawatiran Pak. Nah, kalau dari Pendeta Robi sendiri sebagai umat Tuhan, seharusnya memandang masa depan itu seperti apa Pak? Karena yang namanya kekhawatiran itu selalu ada Pak. Baik. Harus dihadapi ya. Jadi gini, satu hari saya dengan istri ikut satu ibadah di gereja International English Service, IES ya, itu gereja Isa Al-Masih ya kalau nggak salah yang bahasa Inggris di UOB Plaza. Kami masuk ke sana, kami nggak memperkenalkan diri kami siapa. Khotbahnya hari itu menarik topiknya.
menyiapkan diri untuk pasangan kita meninggal. Dan itu pada waktu itu ada 3 orang hamba Tuhan menyampaikan kesaksian ketika kehilangan pasangannya. Ya ada juga yang second marriage ya, lalu menikah lagi. Pulang istri saya megang tangan saya terus, saya juga, lu dulu pulang atau gue dulu pulang gitu ke atas surga. Terus terang kita berpikir, dan terus terang saya jujur saya khawatir. Jadi khawatir gini, kalau Tuhan panggil saya dulu, saya lebih oke nih, udah enak. Tapi dia sendiri kesian amat ya, nggak ada teman seperti saya yang perhatiin dia, penghasilan pasti turun jauh, kalau dia sakit dapat obat dari, kepikir tuh, terpikir, jujur aja, ini pendeta tapi bisa mikir, kekhawatiran bisa begitu. Tapi lah saya berpikir, kalau dia pulang duluan, apakah saya oke untuk hidup sendiri, mandiri, saya udah biasa loh. Tetapi nggak ada teman hidup yang udah sekian puluh tahun bersama kita, apa maknanya lagi? Siapa lagi mesti saya kasihi dengan sungguh-sungguh seperti itu? Itu cukup lama ya. Saya bergumul dengan pertanyaan itu, ya secara iman, kata dia, nanti semua Tuhan atur baik. Tapi lama-lama, habis COVID, kita ngobrol lebih banyak berdua. Gimana ya? Lu sampai itu. Dia bilang, kalau bisa bareng, enak aja kalau bareng, anak-anak kehilangan bareng, papa-mamanya kasihan. Tapi satu titik tertentu kami tiba dekat. Kalau saya dipanggil pulang dulu, dia pasti dijaga Tuhan. Dia kan milik Tuhan, bukan milik saya. Aneh ya, pasangan bukan milik saya, anak bukan milik saya, kerjaan bukan milik saya, cuma titipan. Kita mau coba lihatnya gitu. Tapi sebaliknya, kalau dia dipanggil, pasti Tuhan tidak biarkan saya juga. Barangkali kita mulai dari titik, dari situ saya mulai bersadar, iya ya. Masih muda kita pikir, ini habis kelar sekolah, gue kerja apa? Udah kerja, waduh ini nggak cukup gajinya. Gimana bisa punya tempat tinggal, cicilan kendaraan. Begitu udah bisa nutupin, nanti kalau punya anak, gimana sekolahin? Sepanjang jalan cukup banyak urusan. Belum anak remaja, kok dia berkelahi sama orang, nusuk orang, gimana tuh anak? Begitu udah istrinya masuk menopause, ngomel-ngomel, dia masih sayang sama saya apa enggak, gimana nih? Dan sepanjang titik hidup, apalagi seorang pria, setiap 10 tahun pasti ada goncangan yang membuat kita bisa khawatir. Nah, kalau saya pikir begini, pertanyaan tadi, akuilah kita manusia bisa khawatir. Langsung umur saya aja masih kadang-kadang khawatir. Cuman jangan berhenti di situ gitu loh. Khawatir kan karena melihat masa depan yang begitu kelamnya dan kita tidak berdaya. Kita lupa bahwa Tuhan masih di samping kita. Kita akui sesekali kadang kita lupa dia di samping kita, bahwa dia akan urus kita. Nah, tapi sebaiknya begitu terjadi, sebenarnya berhenti lihat ke belakang. Kalau dulu dia jaga, masa sih sekarang enggak? Dulu dia pelihara, dia latih kita melalui kesusahan. Nah, itu saya kira perlu. Lalu dengan dia melihat masa depan, kita akui, saya nggak punya kuasa untuk menentukan apa yang mesti dilakukan. Jujur saja. Ya, sekarang saya dipercaya gereja megang satu, atau bersama teman satu institusi, kami satu tim, yang menolong mensejahterakan. Tapi kondisi segini, waduh, tantangannya, ya COVID aja udah susah, ditambah dengan apa yang terjadi sekarang. Itu cukup banyak alasan untuk menjadi, aduh, bisa patah semangat, tapi bisa juga sebaliknya. Ayo, ini saatnya. Ya, justru ketika orang Israel di pinggir laut mau nyebrang, airnya begitu besar, badainya begitu besar. Di sini bisa ngelihat tongkat yang Tuhan berikan pada kita sebagai tanda dia ikut hadir dalam perjalanan kita. Bener nggak sih kita lihat sini kuasa Tuhan hadir? Jadi sebenarnya ya kita khawatir melihat masa depan karena pada saat ini kita sedang khawatir dengan diri kita saat ini, bukan masa depan, masa kini udah khawatir juga. Nah, barangkali cara lihat masa kininya jangan lihat khawatir lah. Yang punya gaji kecil, pikiran begini, saya bersyukurlah masih punya gaji. Yang sakit, saya bersyukurlah saya masih bisa napas. Ya, barangkali ini. Yang bahkan kalau ada yang meninggal, kami kan kehilangan anggota keluarga itu, kita bilang bersyukurlah dalam hal itu dia sudah nggak usah lagi susah. Kalau kita isi hari-hari dengan syukur dan melihat apa yang terjadi sekarang dan lalu dari kacamata yang lebih positif tentang tangan Tuhan, jadi masa depan kita kan, Tuhan akan memberikan masa depan. Percaya dalam hati itu loh, Bung Tony. Percaya di masa lalu dia sudah tolong kita, sekarang dia sedang tolong kita, maka baru kita bisa percaya masa depan Tuhan akan berikan pada kita. Cuman sekali lagi bukan yang menurut kita mau, belum tentu mau. Jadi kalau ada yang lagi pacaran, jangan slogan, ini pasti akan jadi istri saya. Mungkin Tuhan punya rencana lain. Tapi kalau Anda pikir, gue nggak mau sama dia, maunya yang satunya lagi, gitu ya. Saya lebih suka Angelina Jolie. Ya, misalnya begitu. Tapi kalau Tuhan bilang, mesti sama dia, mau lari kemana juga susah, barangkali ya.
Gitu Bung Tony. Wow, terima kasih Pak. Ini ada rekan kita di YouTube Pak yang menyampaikan pertanyaan dari Arhi. Kita akan tampilkan. Shalom Pendeta Robi, bagaimana tetap percaya bahwa masa depan itu ada bagi orang percaya di tengah-tengah masa sulit? Kemudian ada lanjutannya Pak. Nah, dan bagaimana cara lepas dari bayang-bayang masa lalu yang kadang membuat kita ragu, khawatir akan masa depan. Apalagi jika masa lalu kita dalam masa lalu yang suram dan menyakitkan. Baik Pak. Oke. Bicara satu-satu dulu ya. Jadi Anda sudah sangat baik bisa melihat gambaran kita tentang masa lalu akan mewarnai gambaran kita tentang masa depan. Jadi problem ini gambaran ya. Ini masalah di sini nih, benak ya. Jadi sekarang kalau Anda bilang masa lalu kita kelam, masa kita lalu banyak masalah gini. Seperti saya katakan. Ya, saya seorang yang miskin misalnya. Saya seorang rumah tangganya nggak beres. Saya sekolah nggak begitu bagus. Tapi sekarang kita lihat bagaimana ngadepin masa depan kayak begitu. Jangan melihatnya gitu, lihatnya bisa nggak dibalik. Walaupun masa lalu saya jelek, miskin, keluarga tidak bahagia, sekolah saya biasa-biasa, toh saya sudah sampai titik ini. Istilahnya gini, kalau ini hidup adalah perjalanan, walaupun jalan kaki saya pakai sandal jepit yang putus-putus, walaupun ada duri udah kena nancep di kaki saya, walaupun di situ baju saya udah robek, walaupun ada teman nendang saya, toh saya tetap jalan udah sampai sini. Masa ke depan nggak bisa? Begitu loh cara pandangnya. Jadi coba lihat yang secara positif ya. Saya pernah ada seorang teman begitu ya. Saya nih dalam keluarga jelek, bapak ibu saya bercerai. Gitu. Sekarang dia punya pasangannya sempat selingkuh sekali aja ya. Sekali dalam waktu yang pendek, entah. Biasanya tuh karena kalau pesta alumni atau apa ingat teman sebangku dulu, jadi ciuman masuk hotel, kira-kira begitulah ya. Sekali, tapi dia mengakui dan merasa salah. Tapi lucunya ini teman saya katakan, enggak, saya nggak bisa terima dia kesalahan itu. Pokoknya selesai semuanya di sini. Nah, saya bilang, maukah Anda melihat sekian puluh tahun dia adalah seorang yang setia pada Anda. Susah senang sama-sama. Memang dia jatuh dan dia akui. Maukah Anda melihat mengisi sekian puluh tahun ke depan lagi dengan pengampunan, syukur, dan coba menerima dia dan kesalahannya dengan kasih Tuhan dan jalan. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua adalah sudah. Memang nasibku buruk ini. Jangan-jangan aku salah pilih dari awal. Jadi semuanya jadi suram ke belakangan. Jadi sekali lagi kita tuh manusia sangat dipengaruhi kacamata kita melihat kenyataan, melihat diri, melihat masa lalu. Jadi kalau Anda katakan bagaimana masa depan yang sulit, kita bisa bilang dulu juga sulit, masa depan sulit pun pasti saya akan belajar di sana. Nanti kita lihat masa depan di dalam tangan Tuhan, Tuhan memberikan. Cuman ada bagian kita, mau nggak kita belajar? Mau nggak kita belajar? Jujur kesulitan itu menjadi alat Tuhan membuat kita membuang hal usang, menambah hal baru. Jadi kita makin lama akan makin banyak susah, makin banyak belajar. Dan ketika usia kita tinggi, kita katakan, kebaikan Tuhan luar biasa mengajari saya, luar biasa. Kira-kira begitu, Bung. Ya, kira-kira gitu. Jadi lihat masa lalunya, jangan lihat jeleknya aja ya, lihat positifnya. Wow, ini sebenarnya di komentar ini ada yang menyampaikan pengalaman, ada yang menyampaikan curhat mereka tentang berkaitan dengan masa depan, Pak. Nah, ada pertanyaan Pak masuk dari Facebook dari Diana Ana. Pak Pendeta, saya mau tanya, kita sudah punya masa depan untuk ke depan, tapi dihancurkan oleh suami dari yang ada menjadi tidak ada. Nah, itu gimana Pak Pendeta? Apa kemudian lanjut lagi tadi belum. Apakah Tuhan masih memberikan kesempatan untuk masa depan di usia 51 ini, Pak? Nah, apa yang harus diperbuat? Mungkin sebagian orang ada yang tiba-tiba beranggapan kayaknya sudah nggak punya peluang lagi, apalagi ketika masuk usia dan sebagainya, semuanya sudah selesai. Baik, Pak. Oke. Jadi begini, saya senang film Rocky 4 ya. Rocky 4, Rocky 3, Rocky 2, ya film tinju itu ya. Dan menariknya adalah dia tidak selalu berhasil ya. Dari awal hebat kan kalau petinju itu ronde kedua musuhnya jatuh tumbang, knockout gitu. Enggak loh. Dalam film yang terakhir tuh dia ngadepi orang yang lebih muda, dia jatuh bangun udah gagal. Justru dia tuh sampai musuhnya lawan berkata, udah saya pukul 2 kali kamu ngalah ya, terus jangan kamu bertahan terus nanti kamu sengsara. Tapi dia nggak mau, dia bertahan.
Justru daya tahannya itu yang membuat dia ditepuk tangan, orang mengakui semangat juangnya. Nah, kembali pada pertanyaan, bagaimana kalau suami selingkuh? Ya, saya kenal juga teman begitu. Ya suaminya selingkuh, hartanya dihabiskan, rumahnya dijual, benar-benar dia harus ditinggalkan dengan anak, harus membesarkan satu anak, hidupnya juga di umur berapa waktu itu 40 berapa dia gitu ya. Lalu pendidikannya juga dia terbatas cuma D2 atau apa dan sebagainya. Dan keluarganya juga agak menyalahkan dia, dan keluarga suami tidak mau tahu, betul-betul dia, dan teman gereja kadang-kadang juga ada yang ngegosip gitu, itu kasihan banget itu. Tetapi dia tidak putus asa, waktu itu dia berpikir, yang penting saya boleh rusak, tapi anak saya tidak boleh gitu. Dia punya kasih, tapi lama-lama berjalan itu dia belajar banyak hal, termasuk belajar mengampuni bekas pasangannya, dan dia bertahan hidup, ya dia bertahan hidup, anaknya jadi akhirnya menjadi seorang profesional yang baik dengan gaji yang baik, dan dia sudah pada usia 70-an masih bisa menjalankan hidup dengan punya penghasilan nggak besar, tapi dia happy dengan itu. Dia bisa mengampuni suaminya, dia mengetahui kesalahannya juga dalam perkawinan. Tapi yang paling menarik adalah dia bisa melatih anaknya untuk tidak membenci bapaknya. Jadi sekali lagi, jangan dianggap, 51 saya sudah tidak ada masa depan. Belum tentu loh. Saya juga kenal di keluarga kami dulu ada salah satu yang mengalami kesulitan seperti itu juga, tapi dia bisa bertahan. Dan jadi sekali lagi, kita tuh siapa kan didefinisikan oleh kita bagaimana kita menggambarkan keadaan kita. Saya bisa katakan barangkali karena kuasa-kuasa yang bukan dari Kristus itu bermainnya begitu, mengisi otak kita dan penangkapan kita dengan hal-hal yang begitu gampang negatif ya, seakan-akan tidak ada masa depan, kita udah dimusuhin Tuhan, kita udah dibuang, kita lagi sial dan seterusnya. Dan sehingga tidak ada tempat ruang buat Tuhan seakan-akan di sana. Jadi jangan putus asa ya Bu, saya juga kenal seorang teman yang baik. Saya cerita ada seorang pendeta di luar negeri ya. Dulu ada seorang pendeta di abad lalu itu di desa kecil, dan satu hari ketika dia pulang, dia pendeta yang baik, biasa aja gitu, dengan 2 anak, kalau saya nggak salah ya, saya nggak ingat persis ceritanya. Tapi pada satu hari ketika dia pulang lebih awal dari pasca kerjaan, anaknya di sekolah, dia temukan istrinya di dapur sedang ya make love dengan bekas teman sekolahnya. Terjadilah perceraian. Zaman dulu perceraian adalah aib, sehingga anak-anaknya masa malu, nggak mau bergaul, orang gereja juga ngomongin, tapi si pendeta untuk tidak diusir pergi karena di desa kecil nggak susah cari pendeta yang mau di sana. Dia menjalankan kehidupan dengan sangat berat. Tapi kalau malam dia suka nulis sajak, dan satu hari dia bikin lagu. Lagu itu muncul dan sekarang lagu itu terkenal di seluruh dunia, dan saya yakin Anda juga nyanyikan. Cuma terus terang saya lupa yang mana lagunya, karena ada 3 cerita seperti itu ya. Ada cerita seperti itu orang-orang yang mengalami kehancuran barangkali ya, kehancuran yang sangat berat ya. Yang saya ingat cuma cerita begitu, seorang bapak dan ibu dengan anaknya pergi ke Eropa dengan kapal, istrinya kalau nggak salah anaknya mati di kapal, anak kapal tenggelam atau gimana, dia masih bisa bikin satu lagu, semua baik begitu, kurang lebih begitu ceritanya. Jadi jangan bilang, kalau ibu mengatakan pasang kerangka, ini semua sudah terlambat, saya sudah tidak punya masa depan, saya sudah tidak bisa bikin apa-apa, ya habis. Tapi kalau Anda mengatakan, banyak ibu-ibu kayak saya kok bisa bertahan, carilah kelompok seperti itu, mari saling menguatkan, dan jangan karena apa yang terjadi ini semua berakhir, tidak. Perjalanan dengan Tuhan tidak berakhir. Perjalanan dengan si pasangan mungkin sudah berakhir. Dengan Tuhan tidak berakhir. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira demikian. Dan catatan kecil, kalau saya nggak salah dengar dari Oprah Winfrey ya. Dan satu buku yang saya baca, dari 1000 pemimpin di dunia yang paling terkenal, 80% sekian datang dari keluarga broken. Keluarga yang terpecah. Ini mengejutkan ya. Ya. Orang seperti Oprah Winfrey juga datang dari situasi yang sangat berat hidupnya. Abraham Lincoln, masih banyak lagi ya. Mungkin Obama, saya nggak tahu persis lagi mana, nggak sempat kenalan sama dia. Wow, itu Bang Tony. Ini luar biasa Pak. Kita ada satu komentar Pak dari YouTube, saya akan coba sampaikan di sini, dari Hillary Carmel Siswanto. Pak, saya percaya masa depan sungguh ada, namun saat ini gelap jalannya, minus, mewarisi hutang miliar. Namun semangat tetap ada, karena Tuhan ada. Kita hanya perlu mencari kebaikan dalam segalanya. Mungkin Pendeta Robi mau komentari tentang hal ini, Pak. Baik.
Ya, ada orang sudah merasa gelap kalau penghasilannya turun. Bahkan ada orang juga biasanya penghasilan 7 miliar setahun, sekarang pabriknya hanya bisa kasih 2 miliar, rasanya udah down, sudah terpukul, udah rasanya Tuhan tinggalkan, nah bikin dosa apa dia. Tapi ada orang begitu juga dan masih punya utang 15 miliar dan tidak tahu mesti buat apa. Saya kenal seorang yang mulai dari nol sampai gede, akhirnya hampir kehilangan, karena, aduh kalau orangnya ada, saya suruh aja ngomong gini. Dia punya utang, kalau seluruh rumahnya, mobilnya, rumah yang berikutnya di luar negeri, dan ini, semua dijual, itu utangnya masih ada. Dan pada saat itu dia hanya bisa, dia jumpai saya dalam pakaian yang sangat kucel, pakai sederhana, saya nggak tahu dia orang bermain dengan ratusan miliar itu. Dia katakan, saya udah nggak tahu bikin apa, tetapi dia kasih kesaksian, pada waktu itu saya berdoa dan minta tolong Tuhan. Dan saya janji kalau sesuatu terjadi, saya tidak akan lupakan engkau. Mungkin karena saya terjadi ini, saya sombong atau salah, hanya bersukses sendiri. Dan dia ceritakan 2 bulan kemudian dia mulai mendapat pekerjaan, borongan, dan bisa menutup sebagian hutang, nggak dikejar-kejar bunga. Lalu dia coba lagi, sampai satu akhir dalam 2 tahun, semua terbayar, bahkan dia punya harta begitu banyak. Dan hari itu dia katakan pada saya, tolong carikan mahasiswa teologi yang perlu dana, hamba Tuhan, saya mau bantu. Itu berapa tahun lalu cerita itu ya, dulu 15 tahun lalu. Saya waktu itu, bener nggak sih Bapak itu tampilnya sangat sederhana. Jadi waktu dia datang ke saya, dia sudah lewat masalah itu. Dan dia katakan, sekarang saya dapat satu, saya punya kekayaan tapi tidak bergantung pada itu. Kedua, saya tahu Tuhan itu bukan cuma saya bisa percaya, Tuhan penuh kuasa, penuh kasih sama saya. Jadi kesusahan itu menjadi saya punya harta dunia dan harga surgawi, dia bilang begitu. Dan sekarang orangnya masih ada, dan dia tidak menunjukkan siapa dia, saya juga nggak boleh menunjukkan siapa orang itu, masih tampilan sederhana dan lain-lain, tapi dia melayani Tuhan, selain melayani bisnisnya, melayani keluarganya dan lain-lain. Dia, saya pikir, jadi jangan melihat bahwa ini yang terjadi ini hanya hukuman. Seringkali di balik ini ada anugerah yang nggak kelihatan, gitu ya. Kira-kira demikiannya juga kenal orang yang biasa bermain dengan ratusan miliar, ditipu orang dekatnya sampai habis begitu banyak, hanya bergerak dengan 1/5 daripada seluruh apa yang dulu dia biasa, tapi dia lebih happy. Dia bilang, sekarang saya punya waktu lebih banyak buat keluarga dan kekhawatiran saya lebih kecil. Pak, dia katakan, makin besar perputaran uang, makin banyak kita ketakutannya. Ya benar juga ya. Jadi entah punya utang, entah kita punya sakit, entah kita punya friksi-friksi di rumah tangga, atau kita khawatir dengan, sebenarnya dari semua yang gelap itu yang paling berat bukan kalau kita nanggung ya. Saya pikir lebih berat kalau orang kita kasih ya menanggung susah, dan kita hanya tidak bisa nolong banyak. Di situ barangkali lebih berat. Tapi melalui itu semua pun, bisakah kita coba pikirkan, renungan, dan yakini Tuhan ada kok kemarin. Ini sekarang pun Tuhan ada. Dan mengerti, dan ini tidak dibiarkan sendiri. Karena itu besok Tuhan juga akan jaga. Orang Israel 40 tahun makanan, harus bergululan soal makanan, dengan keamanan, dengan kesehatan. Sampai juga tuh sampai di akhirnya dekat Kanaan. Ya, dan sampai ada ketemu sungai terbelah, Tuhan juga lakukan. Menghadapi orang Yeriko, Tuhan juga turun tangan sepanjang jalan. Ya, sayang sekali ketika semua sudah didapat, justru makin lupa Tuhan. Itu problemnya orang itu ya. Sudah zaman Yusak itu yang mereka akhirnya dengan Tuhan kan asal-asalan. Jadi jangan takut kesusahan ya. Marilah kita jadi orang Kristen. Kita mungkin kalah kaya, kayak pinter, kalah ganteng, kalah segala. Tapi kita menang dalam ketika kita menghadapi kesusahan. Makin berat kesusahan, makin banyak kita memuji dan coba merasakan kasih Tuhan. Mungkin kita nggak punya banyak, kehilangan banyak, tapi jangan kehilangan kasih Tuhan yang kita rasakan. Barangkali itu yang saya bisa jawab pada Ibu. Wow, terima kasih Pendeta Robi. Ya, buat jawaban, dan rekan-rekan juga menyampaikan terima kasih banyak buat jawaban dari Pendeta Robi. Baik, kita lanjut Pak dengan topik yang ada, orang percaya punya masa depan. Nah, berbicara tentang masa depan, apa sih alat ukur dari kesuksesan di masa depan? Karena saat ini kan kadang-kadang kita disuguhi dengan tayangan yang ada di media sosial, ketika orang punya kendaraan yang mahal, rumah yang mewah, jam yang mewah, itu menjadi alat ukur Pak sebagian anak muda. Dan
sebagian itu kayak menjadikan public figure, Pak. Wah, suatu saat saya akan seperti dia, dan banyak yang terjebak. Nah, boleh tahu nggak dari Pendeta Robi sendiri, ketika berbicara masa depan itu, apa sih alat ukur dan bagaimana cara orang percaya melihat bahwa masa depan orang percaya itu seharusnya seperti apa? Baik. Oke, Anda lihat saya minum ini apa? Ini isinya teh. Teh dengan lemon sedikit. Ini buat saya sukses besar loh. Kenapa? Dulu saya itu peminum Coca-Cola. Setiap hari 2 botol, harus pakai es yang dingin dan minum Coca-Cola. Habis training, minum. Dan sehingga ada orang bilang nanti jebol kamu punya karena sakit gula atau jebol kamu punya liver. Dan saya tidak percaya. Saya sikat terus begitu. Sampai satu hari, benar ada masalah besar dengan liver saya. Lalu saya belajar di situ untuk tidak menganggap enteng tubuh ini adalah titipan dari Tuhan, harus saya pelihara. Pindah dari Coca-Cola ke teh itu susah banget. Lalu ke air putih sekarang lagi istri bang coba minum air putih lebih banyak juga. Tetapi ketika kita bisa mengalami perubahan itu nikmatnya luar biasa. Apa sih lemon ini? Apa sih cuman teh? Tapi nikmatnya ini ya kalau peminum minuman keras ini lebih hebat daripada konyek ini. The dry Riesling konyek atau apa saja. Nah, pertama orang sukses masa depan tuh orang yang berhasil meninggalkan sesuatu yang mengikat dia di masa lalu dan mengambil sesuatu di masa depan yang mungkin kelihatannya sederhana, tetapi dia sudah bahagia dengan itu. Itu pertama. Jadi orang yang melalui susah dan senang mengalami perubahan. Jadi Anda kekayaan banyak atau kepintaran, tapi Anda tidak pernah berubah. Berarti itu Anda belum berhasil. Orang berhasil makin lama berubah, semakin lama bisa memandang masalah seperti Tuhan Yesus, menghadapi orang dengan kasih seperti Tuhan Yesus. Ketika harus menderita seperti Tuhan Yesus, bisa mengerti Tuhanku, saya tidak sendirian di sini dan sudah Tuhan Yesus sudah pernah mengalami seperti saya. Jadi pola pandang kita beda tentang hidup. Saya tidak sendiri, diri saya berbahagia karena Tuhan sayang saya. Lalu kesusahan itu adalah alat Tuhan sedang membina saya, lihatnya. Lalu orang lain itu adalah pelengkap saya, walaupun orang itu berbeda. Orang yang paling menyusahkan kita adalah guru kita yang terbaik seringkali. Ya, itu satu. Yang kedua, orang yang sukses itu di dalam masa depan, apapun terjadi, ketika dia kaya raya, dia hebat, tidak sombong dan tidak lupa diri. Dia tahu semua itu pemberian Tuhan. Seperti Yusuf di depan Firaun, ketika Firaun bilang, kami dengar kau bisa menafsirkan mimpi. Dan Yusuf berkata, bukan saya. Dia baru keluar dari penjara kok, bukan saya, tapi Tuhan. Nah, itu orang yang seperti itu. Jadi kalau kita berhasil, kaya, pintar, lulus pekerjaannya, uang cukup, kita katakan ini titipan. Dan kita tidak mengikat diri dengan itu. Nah, karir hebat ya, jangan, itu pemberian semua. Lalu yang ketiga, orang yang berhasil, itu jangan bukan mulut aja, tapi benar dirasakan. Orang yang berhasil yang ketiga adalah orang yang karena semua itu, merasa sangat berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Ya, walaupun dia cuma sangat sederhana, dia tapi bisa menghargai kesadaran, dan dia berbagi pada orang lain yang belum merasakan kasih Tuhan seperti dia. Ini menarik ya. Saya pernah kenal seorang supir kendaraan umum, saya ikut. Ketika kayak supir inilah angkot, tengah jalan lihat orang ibu-ibu kurang bayarnya, nggak punya. Ibu itu sampai aduh Pak minta maaf uangnya kan. Yang paling menarik semua yang lain cuma lihat-lihat, dan bapak itu bukannya bilang udah cukup segini aja, dia kembalikan uang itu, dia masukin di dalamnya 20.000. Mungkin ibu lebih butuh dari saya. Itu orang sukses pendapat saya. Saya juga heran, ini lihat itu. Dan saya lihat ini, saya nganga gitu ya. Ada orang seperti, padahal pastilah supir angkot dibandingin orang-orang yang duduk di kantor-kantor di pusat kota, pasti jauh kan. Tapi di tengah itu dia punya begitu. Waktu pulang sempat ngobrol, saya tanya, Pak, kenapa Bapak lakukan itu? Aduh, Dek, katanya. Saya orang Kristen, kata dia. Ya. Dan dia katakan, sepanjang jalan Tuhan tuh begitu baik. Saya supir angkot, tapi anak saya yang sudah ada yang sekolah kedokteran. Saya begini, Tuhan cukupkan. Ibu itu lebih susah dari saya. Uang 10-20 ribu saya penting, tapi buat dia lebih penting. Saya hanya mensyukuri Tuhan. Ini tanda saya mensyukuri Tuhan. Itu orang sukses. Sekali lagi sukses itu, pertama-tama sekali lagi itu dia bisa mengalami perubahan diri. Kedua mau berbagi. Ketiga betul-betul dia merasakan keakraban, keintiman dengan Tuhan. Ciri-cirinya sering dibuat terpesona oleh Tuhan. Itu ciri-cirinya.
Gitu Bung Doni. Ya, Wow. seperti bara ministry ini toh, kita kan terpesona, kita nggak pernah terpikir bara ini sebesar ini. Mungkin Bung Tony sudah biasa, kita nggak pernah terpikir bara bisa jadi punya teman. Ya, terima kasih teman-teman yang hubungi saya. Istri saya bilang, titip pesan sama saya nggak sampai, ini banyak bener kok bisa jadi punya teman di mana-mana, walaupun secara ragawi belum jumpa gitu ya. Itu kan berkat yang indah. Betul nggak Bung Tony? Wow, luar biasa Pak. Terima kasih Ya. juga Pendeta Robi. Ya. Ini Pak, sebenarnya kita nggak terasa Pak, sudah 40 menit lebih. Dan rekan-rekan juga menyampaikan terima kasih Pak untuk apa yang sudah disampaikan dari Hillary, dari Diana. Nah, ada pertanyaan Pak. Masih ada pertanyaan cukup banyak sebenarnya Pak. Kalau ada waktu Pendeta Robi cukup banyak juga. Senang. Ayo. Nah, pertanyaannya seperti ini Pak. Jika saat ini diberi ujian penyakit kronis, apakah kita tetap memiliki masa depan penuh harapan? Nah, ini berbicara tentang karena selain ada di rumah, penonton dari bara juga kadang-kadang ada di rumah sakit, Pak. Jadi ketika mereka mengalami situasi ini nggak mudah, Pak. Untuk berpikir masa depan aja susah. Untuk berpikir untuk sembuh aja mustahil, Pak. Apalagi berbicara tentang masa depan. Baik. Ya, sama ketika berapa minggu lalu saya kena asam urat itu kaki, saya belum pernah seumur hidup nggak bisa bekerja, hanya merasakan nyeri gitu ya. Cuman dalam hati, oke, aku nggak mau dikalahkan oleh nyeri itu ya. Biarlah nyeri ini hari pertama mengganggu, kedua mengganggu, nanti hari keempat biar jadi biasa. Biar jadi biasa gitu. Ternyata nggak biasa, makin sakit gitu ya. Tapi saya berpikir, bagaimana kalau seterusnya ternyata saya tergeletak di ranjang, saya mau bikin apa? Ya paling minta izin Bung Tony, kalau masih boleh ngomong tetap saya tetap melayani dari ranjang gitu ya. Nah, tadi siang saya melihat sebuah foto atau film ya, Remy Silado ya, pujangga kita, orang yang hebat begitu, udah terbaring di ranjang, tetapi tetap ada entah cucu atau anak ponakan pakai tab, dia masih menyampaikan pikirannya. Yang buat saya tersentuh adalah Remy Silado hebat, puisi-puisinya hebat, karya-karyanya hebat, tetapi Remy Silado yang sakit menghasilkan karya dalam kondisi itu lebih hebat lagi. Justru di tengah kelemahannya itu, karyanya jadi bermakna gitu kan. Karena tuh yang keluar dari dirinya seakan-akan kalau besok aku dipanggil Tuhan, ini saat terakhir aku nyampaikan, itu kan mutiaranya gitu ya. Jadi saya mengerti sekarang Paulus mengatakan, ya di dalam kelemahanku terdapat kekuatanku, barangkali begitu barangkali ya. Jadi kalau Anda punya sakit kronis, nggak bisa apa-apa lagi ya, entah itu jantung, entah itu gula yang parah, mesti cuci darah melulu, atau seperti ipar saya kan, waktu sebelum meninggal itu kan, cuci darah seminggu 2 kali, tapi itu tidak menghentikan dia. Yang membuat semua orang terinspirasi adalah justru di tengah kelemahan tubuh itu dia tetap mencintai Tuhan dan semakin mencintai Tuhan. Di situ tesnya. Ketika kita udah nggak punya kesehatan, nggak punya uang itu, apakah yang paling utama kita marah-marah karena kita nggak mencapai yang kita inginkan, atau di situ justru kita bisa jadi inspirasi karena kita kasih lihat cinta kita sama Tuhan tidak berkurang. Jadi kelemahan, kesusahan, kesedihan itu udah kesempatan untuk merenung berapa jauh kita mencintai Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kesembuhan, kenapa tidak ya? Ini 2 minggu terakhir ini saya mengalami doa yang saya juga heran, belum tadi saya bilang isinya, kok nggak kebayang ya bisa ada doa yang bisa disembuh orang yang kalau di atas kertas sakitnya itu sakit yang kita doakan dalam menghantar dia pulang. Ini ternyata di tengah doa itu saya masih selipkan, kalau boleh Tuhan sembuhkan ini, dan Tuhan izinkan itu. Jadi saudara, jangan putus asa kalau sakit kronis pun. Kalau Tuhan izinkan sembuh, itu tandanya dipilih untuk menyampaikan kabar baiknya pada tempat lain. Tapi kalau sudah waktu kita bertahan dalam itu, di dalam semua kelemahan itu pun, itu menjadi karya yang lebih indah. Karena orang lihat bukan cuma karyanya, tapi siapa pembuat karya itu. Penyanyinya, the singer, not the song. Bukan cuma lagunya, tapi penyanyinya. Gitu, Bung Tony. Wow, terima kasih Pak. Ini jawabannya buat kita semua luar biasa, dan juga buat rekan-rekan yang sedang bertanya saat ini, semoga Tuhan lekas pulihkan. Nah, ada pertanyaan Pak dari Instagram, tapi saya akan bacakan Pak. Sorry, saya akan coba cek lagi. Nah,
dari rekan kita di Instagram, dia menyampaikan seperti ini, Pak. Pak, saya ingin bertanya, saya ingin ikut Yesus, apakah saya harus meninggalkan semua yang saya miliki? Kemudian, seperti yang dikatakan Yesus dalam Alkitab. Terima kasih. Mungkin dia sempat membaca Alkitab tentang hal ini, Pak, untuk mengikut Tuhan. Baik. Oke. Yang dikatakan Tuhan Yesus cuma satu sebenarnya. Kalau Anda mau ikut saya, itu kan nanti ikut saya itu berarti berjalan di belakang dia. Ya. Artinya bukan harus meninggalkan, tinggalkan rumah sekarang, tinggalkan mobil Anda di jalan ketika Anda lagi dengar ini, ya tinggalkan dompet, bukan itu maksudnya, bukan demikian. Tetapi artinya Anda harus lihat dia mengajak Anda untuk menerima berkat-berkat yang nggak pernah kebayangkan sebelumnya, ya berkat hidup iman, gambaran diri tentang kejiwaan Anda yang berubah, cara kita bergaul sama orang lain. Jadi istilah saya berkat spiritual, berkat sosial, berkat itu kita diberikan banyak. Tetapi ada banyak hal yang harus kita tinggalkan, terutama pola-pola, kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak membuat orang lain terinspirasi oleh Anda. Itu maksudnya, ya. Jadi kalau memang benar kalau Anda punya kebiasaan-kebiasaan yang merusak diri, apalagi ya, itu harus saya kenal seorang sahabat dulu pemain catur, saya selalu main catur sama dia, tapi hobinya luar biasa. Kalau minum itu tiap hari, kok punya duit ya tuh orang ya, dari mana sih? Satu minum itu ya ratusan ribu kan harganya, 600-700 ribu sebotol habis. Saya bilang nanti yuk mati muda lo kalau begitu gitu, tolong ya. Dan ketika dia satu hari sungguh-sungguh memikirkan mengikut Yesus dan lakukan dengan bukan cuma beragama, betul ikut Tuhan, dia tinggalkan semua dan dia menjalani hidup setelah itu menjadi orang yang berbeda. Dan dia rasakan bahwa Tuhan itu baik ya. Tuhan memberi kasih sayang. Ketika dia merasa sendiri, Tuhan peluk dia. Tuhan berikan teman-teman baru pada dia. Dan ketika dia meninggal, pada usia, kalau nggak salah 50 ya, masih muda juga, sempat dia, aku kok jadi usia sekian meninggal. Tapi dia kata Tuhan Yesus tidak sendiri bersama saya. Dan anak-anaknya jadi anak-anak yang baik, keluarganya juga baik. Jadi sekali lagi ikut Tuhan Yesus artinya meninggalkan apa? Tinggalkan kesombongan kita, keakuan kita, ya, dan siapkan diri kita untuk punya Tuhan yang begitu mengasihi. Kita nggak pikir Tuhan mau jadi sahabat dan jadi kekasih kita. Ini yang Tuhan Yesus undang Anda. Jangan tunda-tunda. Ya, gitu Bang Tony. Wow, terima kasih Pak. Saya menampilkan beberapa komentar dari rekan-rekan yang menyaksikan ini. Dari Wajuningsi, dia menyampaikan terima kasih Pak untuk pelayanan di Bara. Ada juga rekan kita Hera, suka dengan penjelasan yang sangat mudah dipahami. Immanuel, terima kasih atas pencerahannya. Arli, cukup banyak Pak komentar yang menyampaikan. Ada Resti sharing dan ini juga melalui pelayanan ini pola pikir saya diubah. Aduh, haleluya. Luar biasa. Nah, rasanya kalau mau diteruskan ini juga waktunya memang luar biasa Pak. Cukup lama pastinya. Tapi satu pertanyaan terakhir Pak, karena mengingat waktu nggak terasa hampir 1 jam Pak. Ada yang bertanya demikian, bagaimana caranya sabar menanti waktu Tuhan dalam kesesakan? Nah, kemudian ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan waktu Tuhan? Memang ada waktu Tuhan, ada waktu yang lain gitu, Pak. Baik. Ya, waktu Tuhan artinya saat di mana satu tahap-tahap perjalanan Tuhan berikan. Kalau yang bukan waktu Tuhan, tahap yang belum jalan, belum tiba, kita udah paksakan. Itu yang pendek ya. Lalu kedua, bagaimana bertahan dan yakin bahwa penyertaan Dia ada ketika kita lagi susah, lagi kita sendiri. Saya hanya usul satu ya, saya pernah mengalami gitu. Kalau bisa saya share, pengalaman paling sulit ketika kita susah itu adalah ketika kita merasa sendiri ya. Kalau orang lain nggak ngerti saya, kalau orang lain happy-happy aja, orang malah ngomongin saya. Perasaan sendiri itu menambah kesusahan kita double. Jadi karena itu, jangan sampai sendiri. Saya belajar satu hal juga dari pengalaman kesusahan-kesusahan yang begitu luar biasa, yaitu begini. Dari kesusahan itu seringkali Tuhan memberikan pada kita orang-orang yang merupakan sahabat sejati, sahabat yang bisa menjadi teman seperjalanan sampai puluhan tahun. Jadi Anda ketika lagi susah begitu, carilah seorang teman yang mengerti, yang tidak ngasih nasihat, tapi yang menemani saja, yang mendengarkan dan mungkin mau mendoakan Anda. Itu secara praktis itu.
Nah, Bapak Ibu kalau dikatakan ini gampang dipahami itu sengaja memang kami inginkan begini. Kita tidak ngomongin doktrin kebanyakan karena banyak orang yang jago-jago soal itu ya. Saya bukan ahli lah walaupun bisa membicarakan, tapi saya lebih suka kalau apa yang disampaikan ini Anda dengarkan, Anda pahami, kalau Anda cocok sampaikan juga pada orang lain. Jadi getuk tular. Jangan hanya jadi pendengar, Anda jadi pemberita juga. Bukankah Tuhan yang ajarkan gitu? Kabarkanlah Injil atau berita baik, baik atau buruk keadaannya, lakukan. Ya. Kalau orang lain yang katakan, beritakan Injil, kalau perlu berbagai kata-kata, tunjukkan dengan perilaku kita. Ya, terima kasih. Oh, thank you Pak. Nah, wah ini masih boleh satu lagi Pak sebagai penutup Pak. Iya. Seringkali ayat ini dipakai oleh banyak anak muda Pak. Yeremia 1 ayat 5. Nah, kalau dari Pendeta Robi bagaimana memahami hal ini dan menerapkan dalam hidup? Karena kan berbicara tentang bahwa Tuhan telah menetapkan kita dan sejak dalam kandungan Tuhan sudah membentuk dan sebagainya. Bagaimana memahami ini Pak sebagai penutup buat rekan-rekan semua? Teks itu disampaikan kepada yang mendengarkan supaya mereka sadar bahwa di dalam hidup perjalanan mereka tidak sesuatu yang acak aja gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti takdir. Jangan diartikan semua sudah diatur Tuhan, ikutin aja. Enggak begitu. Ada hukum dua. Pertama, sepanjang jalan Tuhan memberikan kita kesempatan memilih. Kalau Anda sudah percaya Tuhan Yesus sebagai penebus, Anda bisa memilih yang baik. Itu satu. Ya. Tapi yang kedua adalah setiap pilihan ada konsekuensinya, membuat kita makin dekat sama Tuhan atau kita terjauh, makin lambat perjalanan kita. Jadi yang dikatakan Nehemia itu kamu tidak sendiri sebenarnya dalam perjalanan. Dari awal dalam kandungan pun kamu berharga bagiku. Dalam perjalanan ini, dalam susah pun kau tetap berharga bagiku. Kau akan berjalan itu, aku tetap temani kamu. Kira-kira topiknya nggak persis sama dengan kita itu ya. Itu bicara tentang hal seperti itu. Ya, begitu Pak Tony. Wow, terima kasih Pak. Baik, seperti biasa di akhir mungkin ada statement terakhir Pak dari Pendeta Robi buat kita semua berbicara tentang orang percaya punya masa depan. Baik. Statement setiap kita punya masa depan, tapi tidak selalu masa depan itu yang kita inginkan, tapi yang Tuhan inginkan. Dan yang Tuhan inginkan belum tentu enak buat kita gitu ya. Jadi sama kadang-kadang saya bercanda kalau istri saya kasih jamu atau makanan pahit. Ya ini barangkali Tuhan juga gitu, karena sayang kasih saya makanan pahit supaya badan saya lebih segar. Bukan yang manis saja. Tolong ini diingat ya. Dan saudara saat ini yang di dalam pergumulan, kesehatan, kesedihan, kesepian atau apa, sekali lagi izinkan saya menyampaikan Tuhan akan menyentuh Anda ketika Anda memintanya. Tuhan akan menjamah Anda ketika Anda meminta. Roh Kudus tidak tinggal diam. Dia bersama di dalam diri Anda. Wow, terima kasih Pendeta Robi buat apa yang disampaikan malam hari ini. Sekali lagi juga mewakili rekan-rekan menyampaikan terima kasih. Dan mohon maaf juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, tapi karena waktu, mungkin ada saatnya nanti juga kita lebih banyak diskusi dengan Pendeta Robi, bisa 2 jam. Untuk hari ini ada waktu khusus dengan Pendeta Robi. Dan seperti biasa di akhir Pak, kita akan mempersilakan kepada Pendeta Robi untuk mendoakan setiap rekan-rekan yang menyaksikan saat ini. Kami persilakan Pak. Kita berdoa ya saudara. Tuhan, sekali lagi terima kasih kami diingatkan, diberikan jaminan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengerti siapa diri kami, apa yang kami butuhkan. Karena itu Tuhan berikan kepada kami saat ini perjalanan yang kadang-kadang kami tidak memahami. Dan ke depan pun, ada saat kami mendaki, ada saat kami di tempat yang gelap, atau di bawah saat yang cerah. Saat itu pun, tangan kami tetap dipegang Tuhan. Biarlah itu kami pegang di dalam hati kami. Bukan hanya kami yang mau berjalan bersama Tuhan, tapi dalam perjalanan kami lebih mengenal siapa Engkau. Lebih mengetahui kedalaman kasih-Mu, lebih mengenal kuasa-Mu. Dan pada saat ini hamba berdoa bagi orang yang butuh solusi terhadap masalah keuangan, masalah rumah tangga, berikan kepada mereka teman, saudara, orang-orang sepenanggungan yang bisa membantu mereka sehingga mereka tidak menjalani sendiri. Berikan pada mereka ke saat-saat diam mendengarkan firman-Mu, dan sungguh-sungguh di situ dihiburkan dan diberi kekuatan. Bagi siapa yang percaya pada kasih-Mu dengan lebih penuh, biarlah mereka merasakan dan mengalami hal yang indah
Dan mereka lihat itu dan bisa menyampaikan pada orang lain. Sekali lagi Bapak, terima kasih Bapak lebih tahu apa yang kami rasakan. Kata-kata kami tidak cukup. Biarlah apa yang kami alami membuat kami semakin kagum untuk kebaikan-Mu tiap hari. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Thank you Pendeta Robi dan juga buat setiap rekan-rekan yang sudah terlibat memberikan komentar, pertanyaan. Sekali lagi terima kasih. Esok hari kita akan kembali live jam 7 malam. Dan tayangan ini kita akan langsung upload di YouTube Bara Digital Ministry. Rekan-rekan bisa menyaksikan selepas ini. Bersama saya dengan Bu Astoni dan segenap tim dan juga Pendeta Robi. Sekali lagi terima kasih banyak. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.